Hai, kembali lagi di GeoSoftware Community. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang styling dan labeling di QGIS. Tapi sebelum sampai ke sana, kita akan pertama mengenal jenis-jenis format data spasial. Kemudian, kita akan melanjutkan modul pertama, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang cara memilih data menggunakan ekspresi. Pada tahap ini, kita juga menggunakan ekspresi, tapi pada bagian query builder. Kemudian kita masuk ke simbologi dan styling, labeling, kemudian kita save projectnya. Baik, untuk yang pertama, format data spasial, sebelumnya kita sudah membahas tentang data vektor dan data raster. Nah, pada bagian ini kita sedikit membahas lebih detail lagi, contoh-contoh data vektor itu sendiri dan data raster itu sendiri, dan beberapa data yang lain. Untuk data vektor, kita mengenal ada S3 shapefile, yang populer saat ini adalah shapefile, di mana isinya untuk satu file sendiri, untuk satu data sendiri, terdiri dari beberapa file tambahan. Di dalamnya ada formatnya .shp, kemudian dbf, shx, dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama ini adalah 3. Yang shp itu adalah data geometrinya, dbf itu adalah data atributnya, kemudian shx itu adalah posisi indeksnya. Kemudian, ada Geographic JavaScript Object Notation atau GeoJSON. Nah, format data ini digunakan untuk lebih dominan digunakan pada web mapping atau data online. Kemudian ada Google Keyhole Markup Language, di mana itu adalah KML atau KMZ. Kalau kita mendownload data dari Google Earth, maka format outputnya adalah KML atau KMZ. Kemudian ada format GPS Exchange Format, yang mana format ini merupakan output dari hasil pengukuran lapangan menggunakan GPS. Ada juga map info tab atau formatnya tab atau map yang digunakan hanya pada software map info. Kemudian ada OpenStreetMap, itu adalah tipe data dari OpenStreetMap atau OSM. Untuk data raster, di sini kita bagi menjadi format IMG dari Erdas Imagine, kemudian ada ASC dari American Standard Code, kemudian ada GeoTIFF. Nah, formatnya TIFF atau TIFF ini merupakan standar yang dominan akan kita lihat nantinya. Kemudian Idrisi raster, formatnya RST, itu hanya ini digunakan pada software Idrisi. Kemudian ada NV Raw raster, formatnya BIL, dan PC Geomatic, formatnya PIX. Serta terakhir S3 Grid, ini grid output dari ArcGIS. Data raster yang lainnya ada yang format ECW, kemudian JPG atau JP, dan JPEG. Nah, format-format ini juga nanti akan familiar kita lihat. Dan lain-lain. Kemudian format geodatabase. Geodatabase untuk yang dari ArcGIS, itu dia menggunakan format GDB. Kemudian ada juga yang MDB yang bisa dibuka dengan Microsoft Access. Kemudian ada OGC GeoPackage atau formatnya adalah GPKG. Kemudian map info, Mapbox MB Tiles, formatnya MB Tiles, dan Spatialite dengan formatnya SQLite. Nah, format geodatabase ini berbeda dengan format data raster dan atau data vektor sebelumnya, yang mana semua data-datanya digabung menjadi satu folder untuk yang geodatabase ini. Sehingga dia ketika dibuka di software GIS, baru akan terlihat file-file, dia akan tersusun dari berbagai jenis file, baik itu yang vektor, raster, titik, garis, ataupun poligon. Untuk format data lainnya, ada yang menggunakan LiDAR. LiDAR itu adalah pemetaan menggunakan pesawat udara. Formatnya adalah LAS, LASD, atau LAZ. Kemudian ada format lain yang digunakan oleh orang-orang dari teknik sipil atau arsitek. Dia adalah format DWG, DWF, DXF, atau DGN. Pada halaman ini, kita akan memulai memasukkan data, kemudian kita melanjutkan materi yang kemarin, kemudian kita melakukan labeling dan styling. Pada halaman ini, mula-mula kita akan masukkan data menggunakan menu, bisa menggunakan menu dari layer,
add layer, add vector layer, atau raster layer. Nah, di sini kita bisa menggunakan vector layer. Cara lain, kita bisa menggunakan dari menu add vector layer yang di manage layer toolbars. Di sini, kita bisa klik ini, sama saja dengan yang di layer, add vector layer. Cara lain, kita bisa menggunakan browser panel, di mana di sini sudah terlihat ada drive komputer kita. Misalkan file saya tersimpan di D, kemudian saya buka, kita akan cari foldernya ada di mana. Di sini, kemudian di sini. Misalkan semua data yang kita butuhkan hanya ada pada folder ini, maka kita bisa langsung menjadikan folder ini sebagai favorit. Klik kanan, kemudian add as favorit. Nah, sehingga di atas, di bagian favorit ini, akan muncul folder yang telah kita tandai tadi. Jadi kita tinggal otomatis membukanya, masuk. Nah, kita tinggal lihat file-file atau folder-folder yang akan kita masukkan. Nah, tadi karena kita sudah membahas bagian jenis-jenis file, maka di sini sebagai contohnya adalah yang berbentuk shapefile. Nah, di sini terlihat ada shapefile, txt, shp, txt, shp, dan txt. Nah, kita pilih yang shp-nya saja. Misalkan kita memilih yang sama seperti kemarin, kita memilih yang admin 0 map units ini, kita buka, double klik, otomatis terbuka seperti ini. Atau mau yang lebih detail, misalkan kita masukkan yang provinsinya, yang s.shp, klik, nah ini berdasarkan provinsi, jadi tadi misalkan Indonesia, ini Indonesianya, tapi hanya Indonesia saja. Kalau yang admin 1, itu adalah provinsi, nah ini provinsinya, dan dia seluruh dunia provinsinya. Oke, nah berikutnya adalah kita akan memasukkan titik-titik atau kota-kota penting. Kota-kotanya itu adalah berbentuk populated areas, populated places. Kita masukkan yang 10 meter populated places. Nah, dia akan titik-titiknya itu berdasarkan kota-kota yang atau ibu kota tiap provinsi. Kita sudah masukkan 3 data. Kemudian jika masih bingung memasukkan data menggunakan folder dari favorit tadi, kita bisa menggunakan add datanya dari add layer, add vector layer, kemudian klik menu browsernya. Nah, di sini akan banyak sekali, semua data-datanya akan ditampilkan. Nah, kita klik all files. Nah, all files ini adalah semua jenis data yang bisa dibuka oleh QGIS. Nah, misalkan paling atas dia dari .zip ternyata ya, ini .zip, .gz, tar, ini adalah file kompresi. Kemudian adalah file-file yang ini mungkin kita tidak familiar, ini yang format CAD. Kemudian ini yang CSV atau Excel. Ini database, ini save file. Nah, kita misalkan yang pilih yang save filenya saja. Nah, dia akan seperti ini. Nah, gimana kalau saya masukkan saja semuanya? Di blok semua, open, add, close. Nah, yang tadi, yang telah kita masukkan sebelumnya, kita matikan dulu, nonaktifkan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian banyak titik-titik atau banyak area-area yang tidak terlihat atau saling menumpuk. Kita coba matikan salah satunya, nonaktifkan maksudnya. Ini dinonaktifkan. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Nah, di sini ada NE, itu adalah natural earth, 110 dan 10 meter. Kita coba lihat apa yang terjadi jika saya nonaktifkan yang 10 meter. Nah, titik-titiknya hilang. Yang ada adalah titik-titik yang menunjukkan ibu kota tiap-tiap negara. Nah,
ini adalah semua titik-titik di semua ibu kota provinsi atau daerah-daerah yang bukan hanya ibu kota provinsi tetapi semua kota-kota yang ramai atau kota-kota titik-titik kota yang ada di seluruh dunia. Kemudian bagaimana cara mengetahuinya? Kita klik identify feature, kemudian klik titik tersebut. Ini adalah Palangkaraya, kemudian ini semua informasi-informasi dari Palangkaraya tersebut. Sekarang ini kita skip saja, namanya adalah Palangkaraya, kemudian adalah soft region itu kayak semacam nama daerahnya atau nama natifnya, itu berasal dari Indonesia. Admin 0 itu adalah batas negara, adalah Indonesia. Admin 1 itu adalah batas provinsi, dia di Kalimantan Tengah. Kemudian ada latitude longitude, kemudian populasi maksimumnya 148.000 orang. Ini untuk tahun 2017 ya. Jadi bukan untuk, dan itu pun estimasi, bukan hasil perhitungan sensus langsung. Jadi ini estimasi saja. Seperti ini. Kemudian maksimum area, ini adalah luasan area minimum. Jadi kemudian kita ke bawah lagi. Nah, ini nama Inggrisnya adalah Palangkaraya, nama Deutsche-nya atau bahasa Belandanya adalah, atau Jermannya adalah bahasa Palangkaraya, namanya adalah Palangkaraya. Kalau bahasa Espanyol, Prancis, Rusia, ketik tulisan untuk Rusia seperti ini. Kemudian ZH ini adalah China, seperti ini. Ya, nah itu tujuannya apa? Nah, ketika kita akan melakukan simbologi, misalkan orang Cina ingin melakukan simbologi, dia akan memilih jika melakukan labeling, maka dia akan melabel berdasarkan nama, berdasarkan tulisan atau bahasa daerahnya mereka. Ya, kurang lebih seperti itu. Atau misalkan kita ke Jepang misalkan, kita lihat tulisannya adalah bahasa Inggrisnya Fukui misalkan, Rusianya seperti ini, Fukui tulisannya. Jika yang paham bahasa Rusia mungkin bisa membaca ini. Nah, untuk Cinanya seperti ini. Oke, itu untuk pengenalan datanya. Jika ingin mengenal lebih banyak lagi, kita bisa klik kanan, kemudian Open Attribute Table. Hasilnya seperti ini. Dia berbentuk kolom-kolom-kolom. Kemudian dia berbentuk kolom dan baris. Jumlah kolomnya terakhirnya sampai di sini. Name ZH. Name ZH atau nama bahasa China-nya seperti itu. Nah, ternyata kemarin ada yang bermasalah mengenai kolom atributnya. Tampilannya seperti ini, tidak berbentuk kolom, tapi berbentuk baris seperti ini. Nah, untuk mengembalikannya, tinggal klik tombol yang paling bawah, switch to table view, klik, nah dia akan kembali seperti ini. Untuk yang kolom seperti ini, tujuannya untuk memudahkan dalam pengisian tiap kolom-kolom yang seperti ini, mengisi tiap baris-barisnya, informasi-informasi yang akan dimasukkan untuk satu atribut. Untuk satu nama daerah akan diisi satu persatu seperti ini, maka lebih mudah ketika bentuknya seperti kolom seperti ini. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika saya memiliki datanya dalam bentuk Excel? Saya ingin memasukkan ke dalam kolom seperti ini. Apakah ada caranya? Ya, ada caranya. Nanti akan kita pelajari pada video berikutnya. Sekarang, karena datanya sudah tampil semua, seperti ini, kita akan melanjutkan modul pertama, yaitu memilih area-area di sini, memilih poligonnya, sama seperti pada modul pertama, tetapi kita menggunakan query builder. Nah, kita nonaktifkan saja daerah-daerah yang tidak, layer-layer yang tidak kita butuhkan, seperti ini. Kemudian,
Jika kemarin kita membukanya di Open Attribute Table, kemudian kita memilih Expression, misalkan kita memilih population yang di atas 100 juta orang, kita pilih yang population pop estimation, double klik, lebih dari 100 juta, select feature, close. Nah, hasilnya seperti ini. Maaf, sepertinya ada yang salah dengan ekspresinya. Population-nya harus 100 juta. Population pop estimation lebih dari 100 ribu, 100 juta. Oke. Nah, ini adalah negara-negara dengan jumlah penduduk 100 juta. Nah, akan tetapi jika saya close halaman ini, maka pilihan tadi yang telah saya buat ini akan menjadi hilang. Nah, bagaimana caranya jika saya tidak ingin menghilangkan hasil pilihannya? Kita buka di Query Builder, klik kanan, Properties, kemudian pilih Setting atau Source, kemudian klik Query Builder, kita pilih Population. Nah, ini mode Query Builder ini sama seperti ekspresi tadi, tetapi ini lebih spesifik, adalah untuk memilih atau menseleksi daerah yang kita pilih sendiri. Yang tidak terpilih akan dikeluarkan, atau tidak dimasukkan. Kita pilih Population Estimation lebih dari 100 juta. Kita test. Nah, ada 13 baris. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Negara-negara yang tidak terpilih itu akan tidak dimunculkan di halaman ini. Nah, bagaimana jika saya ingin yang tidak terpilih tadi tetap dimunculkan, tetapi saya juga ingin memilih yang 100 juta ini? Cara pertama adalah kita tinggal mengcopy ini, menduplikasi layer ini. Layernya sekarang terduplikasi. Tulisan di sini ada copy. Kita aktifkan, double klik atau klik kanan, kemudian Query Builder. Ininya dihapus, clear. Oke. Nah, sekarang yang di depan dengan di belakang saling menumpuk. Tapi saya ingin yang 100 juta ini berwarna yang lain. Nah, kita klik kanan atau double klik, properties, pilih yang simbologi. Nah, ini warnanya, coba kita ganti warnanya menjadi hijau misalkan. Oke. Kemudian ini diaktifkan. Nah, sudah seperti ini. Ketika saya save, kemudian buka kembali, maka hasilnya akan tetap sama seperti ini. Nah, berikutnya, jika saya pengen yang ininya tidak perlu diduplikasi, saya pengen cuma satu layer saja yang ditampilkan. Jadi tidak perlu ada yang duplikat seperti ini, tapi tetap ada pilihan warna seperti ini. Tetap ada warna yang berbeda. Nah, berarti kita sudah masuk ke tahap simbologi. Jadi untuk Query Builder itu lebih cocok digunakan jika kita hanya memilih atau menseleksi. Jika datanya sangat banyak seperti ini, kita pengen menseleksi satu area tertentu, maka Query Builder sangat cocok digunakan. Misalkan, saya pengen Indonesia saja yang ditampilkan. Klik kanan, Properties, di Source, Query Builder, kita pengen Indonesia saja, itu ada di kolom admin, sama dengan Indonesia. Gimana caranya? Bisa langsung ketik Indonesia, kemudian di test. Nah, ada satu rows. Nah, gimana kalau saya tidak tahu tulisannya di sini seperti apa, hurufnya kapital atau huruf kecilnya seperti apa? Saya langsung klik saja di values ini, klik all. Ini clear dulu, kemudian
admin sama dengan all, cari Indonesia. Indonesia misalkan, oke. Jadi yang terpilih adalah Indonesia. Jadi query builder tujuannya adalah untuk memilih daerah tertentu yang ingin kita tampilkan. Jadi jika datanya banyak, tapi kita hanya ingin menampilkan satu area tertentu, maka query builder itu akan sangat cocok digunakan. Nah, berikutnya, tadi pertanyaannya adalah gimana caranya jika saya pengen hanya satu layer ini tanpa perlu query builder, tapi semua datanya ditampilkan, yang diseleksi saja yang berwarna. Nah, kita masuk ke bagian simbologi, klik kanan, properties, simbologi. Nah, di sini ada pilihan single simbologi. Kita buka di single simbologi, kita buka. Dalamnya ada no symbol, single simbologi, categorize, graduated, rule based, inverted, sama 2,5D. Nah, apa yang terjadi jika kita memilih categorized? Kita pilih coba categorized, klik, value-nya, nah dia akan memilih berdasarkan kolom yang kita miliki. Nah, misalkan kita akan memilih berdasarkan administrasi. Kemudian klik classify, semuanya muncul di sini, apply, oke. Nah, sudah berwarna-warni. Ini adalah negara-negara dengan jumlah penduduk 100 juta jiwa, tapi kita pengen yang lainnya juga ikut. Nah, tadi kan kita masih dipengaruhi oleh query builder. Query buildernya kita nonaktifkan dulu. Clear, oke. Hasilnya seperti ini. Jadi yang berwarna lain, kita coba ganti warnanya. Nah, untuk mengganti warnanya yang lain itu, ini tinggal double klik, kemudian pilih ini fill, kita pilih di sini bebas warnanya, atau bisa juga single fill, diklik, kemudian fill color-nya diganti seperti ini. Kemudian kita misalkan gantinya warnanya abu-abu. Oke, nah hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana? Tadi kan sebelumnya kita menggunakan query builder untuk memilih negara-negara ini. Nah, apakah ada cara lain selain query builder? Ya, ada cara lain. Klik kanan, properties, klik di simbologi, kemudian pilih di bagian expression ini, klik, ganti di sininya adalah population. Misalkan tadi yang jumlah penduduknya di atas 100 juta jiwa, population lebih dari 100 juta. Oke. Classify, kita klik yes saja, apply. Oke. Nah, ini adalah, nah di sini ada pilihannya ada 3 warna, tapi yang ketiganya ini kita nonaktifkan saja karena tidak ada. Nah, ini hanya di sini ditunjukkan ada 2 warna. Yang satu ini menunjukkan yang jumlah penduduknya di atas 100 juta jiwa, sementara yang 0 itu yang di bawah 100 juta jiwa. Pilihannya seperti itu. Nah, apakah ada simbologi yang lain? Adakah model yang lain? Properti bisa, kita coba lagi. Categorized, kita pilih di graduated. Graduated, kita ini kita pilih yang population. Graduated itu maksudnya jumlahnya yang bergradasi. Kita coba contohnya saja. Ini kita clear dulu, ganti ini. Kita ganti dengan population. Jadi yang graduated lebih cocok jika yang ditampilkan adalah data angka. Classify. Nah, ini klasifikasinya menggunakan equal count, quantile. Kita bisa menggunakan equal interval. Nah, intervalnya 0 sampai 275.000. 2.750.000 sampai 0 sampai 2.750.000 dan seterusnya. Kita apply, hasilnya seperti ini. Nah, ini cara pembagiannya kurang bagus. Nah, kita ganti equal interval dengan natural breed misalkan. Classify, kemudian apply.
Hasilnya seperti ini. Nah, jadi kita bisa mengganti gradasi warnanya berdasarkan angka-angka yang di sini. Bagaimana cara menggantinya? Kita tinggal mengganti manual di sini. Misalkan kita punya rentang data 0 sampai 100. Nah, kita membaginya menjadi 5. Nah, kita bagi saja di sini manual. 0 sampai misalkan 20 misalkan, kemudian 20 sampai 40, 40 sampai 60, dan seterusnya. Nah, ini bisa dicoba-coba semuanya. Nah, di sini kita bisa coba-coba saja. Di sini kita bisa ganti klasifikasinya, misalkan count yang pertama tadi, equal count. Kelasnya kita bagi menjadi misalkan 7 atau 10. Apply. Hasilnya seperti ini. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini adalah kita akan membagi-bagi areanya berdasarkan jumlah penduduk atau jumlah value yang ada di data kita. Nah, warnanya apakah bisa diganti? Bisa juga, langsung ke sini. Misalkan blues, apply. Oke, jadi semakin gelap dia akan, kita klik di sini. Nah, di sini menunjukkan semakin gelap dia menunjukkan jumlah yang paling banyak. Seperti itu. Tetapi, nah ini kelihatan satu sangat gelap, yang lainnya terlihat biasa-biasa saja. Artinya, nilainya ini sangat jauh. Dia memiliki nilai yang sangat jauh dibandingkan yang lainnya. Kita lihat lagi. Kita lihat histogramnya seperti apa. Load values. Nah, yang paling tinggi ini yang daerah Cina tadi. Nah, yang paling tinggi ini menunjukkan hanya dia sendiri yang daerahnya berjumlah paling banyak penduduknya. Nah, apa yang kita bisa lakukan adalah kita merata-ratakan atau menormalisir nilainya. Nah, bagaimana caranya? Itu bisa kita lakukan di lain materi. Tapi untuk saat ini kita bisa melihat dulu bagaimana cara menggunakan simbologi. Nah, kita ganti lagi pewarnaannya. Misalkan dia adalah inverted polygon. Kita apply. Di belakangnya hilang sebentar. Kita classify dulu. Di sini single symbol, apply. Inverted polygon. Pilihannya tadi adalah single symbol. Kemudian kita apply. Apa yang terjadi adalah yang berwarna itu kebalikannya. Jadi yang tadi berwarna adalah yang daratannya, sekarang yang lautnya saja yang berwarna, yang daratannya tidak berwarna. Artinya poligonnya dibalik. Ya, seperti itu. Oke, jadi kita untuk sementara sebaiknya kita menggunakan yang graduated saja. Di sini, atau boleh juga categorized, boleh. Categorize, classify, value-nya, maaf, di sini kita isi dulu value-nya. Apakah kita perlu menggunakan ekspresi, atau kita bisa menggunakan kolom yang ada di sini, misalkan kolom admin. Admin, classify. Nah, semuanya sudah dimunculkan. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi yang berwarna adalah semua negaranya punya warna. Nah, di sini. Ini adalah legendanya. Tetapi kalau untuk area yang banyak seperti ini, melihat warnanya akan menjadi sedikit membingungkan. Tapi tidak masalah, ini hanya pewarnaan. Tapi itu tidak akan menjadi masalah jika tidak ada tuntutan untuk membagi warnanya berdasarkan negara. Jadi cukup kita bisa mengatur warnanya secara manual. Nah, berikutnya adalah, ketika warnanya sudah ada, apakah saya perlu mengganti warna masing-masing negara ini secara manual? Apakah bisa? Ya, bisa saja. Misalkan kita mengganti Indonesia, misalkan. Indonesia, warnanya Indonesia, kita double klik, kita ganti warnanya, bisa langsung di sini, atau bisa di simple fill. Kita ganti di sini, misalkan dia abu-abu,
Kemudian, fill style-nya, kita pengen solid, atau yang garis-garis, titik-titik, dan lain sebagainya. Kita coba dulu yang abu-abu. Hasilnya abu-abu seperti ini. Jika dia warnanya tidak solid, misalkan dia diagonal, oke. Nah, dia bentuknya ada diagonal-diagonal di dalamnya. Jadi itu adalah isian atau fill style-nya di dalam. Nah, kita pakai yang solid saja, yang tidak ada style-style yang lain. Kemudian stroke color. Stroke color ini adalah garis pinggirnya. Kita bisa ganti, misalkan warnanya adalah merah. Oke, nah warnanya merah. Kemudian saya pengen warnanya Indonesia ini dia lebih tebal. Kita ganti, klik ini, stroke color merah, stroke width. Nah, ini tebalnya. Kita bisa ganti, ini coba-coba saja. Ini satuannya milimeter. Misalkan kita ganti menjadi poin. Nah, ini kita oke, titik. Nah, poin dia lebih tipis. Misalkan kita poinnya lebih tebal, kita ganti. Misalkan 1 poin. Nah, dia lebih tebal seperti ini. Oke. Kita sudah sampai di tahap styling. Jadi kita sudah mewarnai. Ini jadi warnanya ini user define. Paling tidak kita tahu dasarnya gimana cara membagi warnanya. Kita bisa membagi warna atau mengatur warnanya manual satu persatu dan seterusnya. Akan kita lanjutkan pada video part kedua.